warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Fitriani. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Hujan Amas 1, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kategori 2, LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. NIM saya 230401131543. Video ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Coba diperhatikan dulu apakah ada sampah di samping atau di laci mejanya. Apakah ada sampah? Silahkan bisa dibuang dulu ke tempat sampah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Ibu minta tolong kepada Latif untuk memimpin doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Latif. Silahkan untuk dari. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Ibu minta tolong kepada Risha untuk menjadi dirjen. Silahkan maju ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Liberi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah sekarang supaya kita semuanya lebih semangat belajar, ayo kita tepuk semangat terus. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semoga kamu semangat belajar dari awal sampai akhir nanti. Muhammad Abdul Latif. Ya, tadi pagi sarapan apa Latif? Ya, nasi kuning. Muhammad Aldi Rajabi. Ya, tadi pagi sarapan apa? Ayam aja. Ayam deh. Ya. Muhammad Raihan. Hadir. Ya, Raihan sarapan apa tadi pagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Muhammad Yusuf. Hadir. Nah, Yusuf sarapan apa? Nih. Nih, ya. Muhammad Nur Zamzam. Hadir. Ya, sarapan apa tadi pagi Zamzam? Bubur. Bubur. Ya, bubur. Najwatul Karimah. Sarapan apa Najwa? Nasi goreng. Mirnawati. Ya, Mirna sarapan apa Mirna? Oh, bagian saja. Kemudian Risha Nur Amalia. Hadir. Ya, Risha sarapan apa? Nasi kuning. Nasi kuning juga. Terakhir Sulaiman. Hadir. Ya, Sulaiman sarapan apa Sulaiman? Kami. Kami juga. Nah, jadi hari ini semuanya alhamdulillah hadir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pesan pokok surah Al-Maun dengan benar, dan yang kedua menghubungkan pesan pokok surah Al-Maun dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan belajar tentang pesan pokok surah Al-Maun. Dan diharapkan kalian bisa menyebutkan apa saja
kita sebelumnya. Apakah di sekitar tempat kalian ada anak yatim? Ada. Ya, ada anak yatim. Nah, pernahkah kalian membantu orang yang membutuhkan? Seperti apa contohnya, bantuannya? Ya, makanan, memberi makanan, sembako, yang beri uang, pakaian, belanja. Nah, jadi sudah ada yang membantu orang yang membutuhkan dan juga membantu anak yatim. Sekarang kita masuk ke materi kita, literasi dulu. Bagi yang ingin membaca lewat HP, itu silakan baca materinya lewat HP. Ada link yang sudah Ibu kirimkan di grup. Nah, kalau ada yang ingin membaca di buku, silakan itu di halaman 11 tentang pesan pokok surat Al-Ma'un. Ya, kita silakan untuk membaca dulu, kita literasi. Udah. Yang lain sudah selesai? Udah. Iya. Karena semuanya sudah selesai, ya bisa diletakkan dulu HP-nya. Pesan pokok surat Al-Ma'un. Nah, jadi perhatikan dulu. Ini di depan ada gambar apa? Pembagian sembako. Pembagian sembako. Kemudian ada yang lain. Ini gambar apa? Ya, membantu anak yatim. Jadi di sini ada tulisannya, ini rumah yatim piatu. Nah, jadi di sini memberi bantuan kepada anak yatim. Bisa sembako, bisa apa lagi? Pakaian. Sembako itu kan termasuk sudah bahan-bahan untuk makanan. Kemudian uang juga bisa, dan barang-barang selain pakaian. Nah, kemudian asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Nah, jadi apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat Al-Qur'an. Jadi kalau asbabun nuzul surat Al-Ma'un berarti sebab turunnya surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un itu turun berkaitan dengan perilaku buruk beberapa tokoh Quraisy yang bersifat pikir, mengabaikan hak-hak anak yatim dan tidak peduli terhadap orang miskin. Nah, surah ini turun sebagai teguran atas ketidakpedulian mereka. Mereka itu dia orang-orang Quraisy tadi, dan beribadah yang dilakukan hanya untuk ria atau pamer. Nah, jadi waktu zaman itu orang-orang Quraisy itu beribadah hanya untuk pamer. Kemudian selanjutnya pesan pokok surat Al-Ma'un. Nah, jadi pesan pokok itu adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan dalam suatu teks atau pernyataan. Dalam konteks ayat-ayat Al-Quran, pesan pokok merujuk pada makna atau pelajaran yang ingin disampaikan
pendusta agama. Nah, kemudian pada ayat kedua, ayo ayat kedua. Allazi yad'ul yatim. Ya, allazi yad'ul yatim. Nah, artinya adalah maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, jadi Allah menjelaskan bahwa pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan berbuat zalim kepada mereka. Nah, itu pesan pokok ayat kedua. Nah, kemudian ayat ketiga, apa bunyinya ayat ketiga? Yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, artinya adalah dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, jadi Allah menjelaskan bahwa pendusta agama itu selain dia suka menghardik anak yatim, dia juga enggan memberi bantuan kepada orang miskin. Nah, itu pesan pokok ayat ketiga. Kemudian pesan pokok ayat keempat. Ayo silakan dibaca dulu. Lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat itu celaka? Allah menjelaskan bahwa celakalah orang yang sholat. Kenapa? Padahal sholat itu baiklah, baik. Tapi kenapa jadi celaka? Dijelaskan pada ayat ke-5. Nah, ayat ke-5 bunyinya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, jadi Allah menjelaskan bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kenapa jadi celaka orang yang sholat? Ya, apabila sholat dia lalai. Nah, kemudian ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Ya, artinya yang berbuat ria. Nah, Allah juga menyebutkan bahwa celakalah orang yang berbuat ria. Kemudian ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Ya, wayamna'una ma'un, artinya dan enggan memberikan bantuan. Allah menambahkan orang yang celaka juga enggan memberi bantuan kepada sesama. Sesama ini sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Makhluk hidup selain manusia apa? Iya, hewan. Apalagi selain manusia dan hewan yang hidup? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Jadi kita itu memberi bantuan kepada hewan bisa juga. Contohnya apa? Iya, memberi makan misalnya. Ada yang punya kucing di rumah, nah memberi bantuan. Atau kucing yang terlantar di jalan misalnya, ada beri makan. Kemudian kalau memberi bantuan kepada tumbuhan, Disiram. iya disiram. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Artinya apa, Bu? Oh ya, Yusuf dulu lah, apa? Artinya apa, Bu? Ya, nah, ria. Nah, pada ayat 6 tadi kan Allah menyebutkan bahwa celakalah orang yang berbuat ria. Jadi ria itu adalah suatu sifat seseorang yang ingin pamer atau suka dilihat orang lain. Suka dilihat baik, misalnya dia bersedekah 100.000, tapi dia mengatakan ke orang-orang, aku baru saja bersedekah di masjid sana 100.000. Lalu orang lain menganggap dia itu sangat baik. Nah, dia ingin dipuji. Ya, dia ingin dipuji. Nah, Yusuf paham? Ya. Nah, yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayah, Raihan silakan. Oh ya, arti lalai. Nah, pada pesan pokok ayat ke-5 Allah menjelaskan bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau lalai ini tidak sesuai ketentuan. Nah, kita sholat kan ada ketentuannya, tata caranya, kemudian waktunya. Kalau misalnya kita sholat subuh itu sudah ada jamnya, kemudian melambatkan sholat, misalnya main HP dulu atau asik nonton TV, nah itu berarti lalai terhadap sholat. Nah, apa maksud lalai? Tidak sesuai ketentuan. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Tidak. Ya, berarti sekarang kita waktunya berdiskusi. Nah, jadi berdiskusi, kemarin kan sudah Ibu bagikan di grup kelas. Kelompoknya kita ada 3 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ke KPP-nya. Ini untuk kelompok ya. Tulis nama dulu, kemudian kelasnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang soal, misalnya ada yang tidak paham, silahkan ke kanan. Saya lagi kemana? Saya cuci tangan, silahkan. Yuk. WC, ya silahkan. BJB. Ya, silahkan Mirna. Karena materinya tadi kan ada yang baca juga di HP, jadi boleh mencari jawabannya di sana. Persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat kalian mengenai gambar di atas? Memberi bantuan kepada anak yatim dan orang miskin. Tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan. Dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Menurut kami, mengenai gambar di atas orang yang memberi bantuan kepada orang miskin dan yatim. Asbabun nuzul adalah sebab
Ya, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Salat bukan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita tadi semua sudah mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mari kita bahas dulu soalnya. Soal diskusi tadi yang pertama ya. Ini ada gambar apa tadi? Semuanya rata-rata menjawab ini tentang memberi bantuan kepada orang yatim dan orang miskin atau orang yang membutuhkan. Kemudian yang nomor 2 itu asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Jadi ada juga tadi yang dijawab tentang pengertian asbabun nuzul. Yang memang benar itu pengertian asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Tapi yang ditanyakan pada nomor 2 ini adalah asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Jadi sebab turunnya surah Al-Ma'un ini apa? Jadi apa tadi sebabnya? Singkat, para tokoh Quraisy ya, musikal, pikir, kemudian menghardik anak yatim dan juga enggan memberi bantuan kepada orang miskin. Kemudian nomor 3, apa saja pesan pokok surah Al-Ma'un? Pesan pokoknya kepedulian terhadap anak yatim. ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. ya, kemudian yang terakhir, Salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. ya, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan beribadah hanya untuk pamer. Ya, semuanya sudah bisa menjawab yang tentang diskusi kita tadi. Nah, sekarang kita breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Breakingnya 1, 2, 3. Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup, bertangan lagi. Digulung-gulung, baru tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kembali. Nah, sekarang silahkan dikeluarkan lagi HP-nya. Ada tes individu pada link ya Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Silahkan dijawab. Iya. Nah, tempel. Lalu, Ibu, ini ambil yang mana, Bu? Makan 2 kali. Olah. Nah, Kelas 5 kelas 5 aja. 5, angka 5 aja boleh. menghardik tubuh Memarahi. Ya, langsung yang ini. Sudah, Bu? sudah Ya, tunggu dulu di sini dulu. sudah Iya. Iya, kirim. Kalau sudah, silakan klik kirim.
keluar kamu. Iya, keluar dulu dari linknya. Seperti memarahi. Sudah? Di sini sudah? Sudah. Jadi sudah. Kalau sudah silakan kirim. Ya sudah. Kalau sudah keluar dulu dari linknya. Tadi sudah ibu suruh silent HP-nya. Nah ya, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Kita sekarang ke kesimpulan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Iya, pesan pokok surat Al-Ma'un. Pesan pokoknya apa saja? Yang pertama, pesan pokok surat Al-Ma'un itu apa? Ya, harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kemudian pesan pokok yang kedua adalah Anaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, membantu mereka apabila mereka kesusahan atau kesulitan. Kemudian apalagi pesan pokoknya? Salat jangan kosong semata-mata karena Allah. Sholat jangan khusyuk semata-mata karena Allah. Jangan beribadah itu hanya untuk dilihat, ya, pamer atau ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, dan itu tadi disebut ria, ya, disebut ria. Nah, sekarang bisa diklik lagi link yang sudah ibu bagikan di grup. Itu ada krisis, tapi ini tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi pertanyaannya di sana ada tentang bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan? Silahkan dijawab. Silahkan klik link kuisisnya. Oke. Nah, tampilannya itu seperti ini. Kalau sudah ada yang membuka, nah, pleno soalnya ada 4. Apa? Iya, play now. Klik. Iya. Sudah? Ya. Sudah? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Baik, semuanya sudah selesai. Tadi sudah menjawab refleksi tentang pembelajaran hari ini. Nah,
selama pembelajaran kita hari ini.